Sudah belum? Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil اغفر لنا ما مضى والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحمي يا رب واغفر لنا ما مضى واغفر إله لكل المسلمين بما يتلون في مسجد الأقصى وفي الحرم يا رب واغفر لنا ما مضى بجاه من بيته في طيبة حرم واسمه قسم من أعظم القسم يا رب واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم pada syafiina Rasulullah sayyidina Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ikhwan bi muslimin wa kullu minhum sahabat ajma'in wa sallallahu ahbab khairul rafat zahra asyad radha wa sin hasan mul husain sin hamzul abbas sin abdullah bin abbas كفتي أهل بدر والحد وأهل بيعة رضوان آل بيت رسول الله أحباب رسول الله ذرية رسول الله وسيدنا الإمام الحبيب أحمد بن زين الحبشي وسيدنا الحبيب عبد الله بن حسين الطاهر العلوي وأصولهم وفورهم والشيخ نووي بن المرجاوي وأولاد أصولهم فرنة الشافعي رحمه الله ومغفرة واسكن الجنة وأنفع بركاتهم وأنوارهم وعلومهم ونفاتهم في الدين والآخرة والأرواح والدينا ووليكم وتسجلنا الله يغفر لهم ويرحمهم ولدرجة الجنة وندخل في قبور الروح والريحان فصح برضوان البشارة ومن في رفيع الجلال وسيدي والد أدنان وأن الله يفقهنا في الدين ويعلمنا التأويل ويهدينا إلى سواء السبيل حسن الخاتمة عند الموت في خير ولطف عافية والله يشفي مرضانا يعافي ابتلانا في نار فتن والمحن ظهر منها وبطن على هدينا وعلى كل يا صالح وعلى ما نواه أصلافنا الصالحون إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, karunia, inayah, hidayah, taufik Allah berikan kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan salat subuh berjamaah dan dilanjut dengan kajian fikih di mazhab Imam Syafi'i di dalam kitab Sulamut Taufiq dan disyarahkan dan syarahnya yaitu Mirqat Su'udit Tasdiq yang disusun oleh Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir dan disyarahkan oleh Syekh Nawawi bin Umar Al-Jawi. Alhamdulillah, insyaallah kita akan melanjutkan kembali kajian kita pada
pertemuan sebelumnya kita berhenti yaitu pada pembahasan tentang iqtida, syurutul iqtida, syarat seorang bermakmum. Ya, mungkin jika ada yang mencatat, ya, terakhir pembahasan kita itu tentang syurutul iqtida. Ya. Nah, sekarang alhamdulillah kita masuk pada pembahasan baru yaitu faslun fi tajhizil jenazah. Ya, tentang janaiz atau jenazah. Proses apa saja yang diwajibkan pada seorang muslim kepada saudara muslimnya yang meninggal. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kata janaiz, janaiz itu jamak daripada jenazah. Ya, ismun lil mayyit fi na'sh. Ya. Kalau secara bahasanya itu, secara etimologinya, kata janaiz itu jamak dari kata jenazah. Yaitu ismun lil mayyit fi na'sh. Nama seorang jenazah yang sudah ada di dalam kurung batang, itu namanya jenazah. Jadi saking dalamnya bahasa Arab nih. Jadi kalau janazah dengan mengharokatkan jim, janazah itu nama mayit yang ada di dalam keranda. Ya. Wa ma bil kasr ismu lin na'shi wa huwa fi. Kalau dengan kasrah jinazah itu nama keranda yang di dalamnya ada mayit. Ya. Kalau janazah nama mayit yang ada di dalam keranda atau na'sh. Kalau jinazah nama keranda yang di dalamnya ada mayit. Ya. Wal maqsudu huna tajhizul mayyit min ghuslihi wa takfinihi wa sholati alaihi wa dafni. Tapi yang dimaksud di sini, ya janaiz di sini yang dimaksud adalah semua prosesi yang berkaitan dengan kematian, ya, dari memandikan, mengkafankan, mensolatkan, dan yang terakhir menguburkan. Ya, dan alhamdulillah, jadi masjid kita ini sudah ada bidang khusus, ya, masalah memandikan atau semua proses kematian jenazah. Alhamdulillah. Nah, wa yustahabbu dzikrul maut bi qalbihi wal istidadu bit taubah wal maridu aula bil wasiyah wa tahsini dhannihi billahi taala. Ya, sebelum kita masuk kepada pembahasan, di sini dinyatakan di dalam kitab At-Taqriratus Sadidah disunahkan yustahabbu dzikrul maut bi qalbihi. Disunahkan seorang itu mengingat kematian di dalam hatinya. Ya, mengingat kematian. Udhkuru hadhimal ladzat atau kama qala Rasul. Ingatlah kalian, ya, tentang sesuatu perkara yang dapat menghilangkan kenikmatan-kenikmatan, yaitu kematian. Bahkan kita diperintahkan untuk berziarah, ya, untuk berziarah ke kuburan itu guna untuk apa? Di antara hikmahnya mengingatkan kita kepada kematian, ya, mengingatkan kita kepada saat yang mana semua manusia yang bernyawa, bernafas akan mengalami saat-saat tersebut, yaitu saat kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya. Dan mengingatkan kita juga bahwasanya yang di kuburan itu seluruhnya urusan duniawi mereka belum kelar, belum selesai. Ya. Oleh karenanya kalau kita habiskan hidup kita dengan hanya berkaitan dengan dunia saja, sangat disayangkan. Ya, karena kehidupan abadi adalah akhirat. Kehidupan abadi adalah akhirat. Dunia itu hanya sementara. Ya, baina sittin wa sab'in rata-rata umat Nabi Muhammad antara 60 sampai 70. Bahkan banyak juga yang wafat sebelum waktu itu. Ya, bahkan ada seorang wafat di dalam kandungan. Nah, ini menandakan kematian itu, ya, tidak harus tertib. Tidak harus tertib yang tua baru yang muda, tidak.
Nah, yang terpenting bukan kematiannya, yaitu keadaan kita ketika mati. Ya, ada seorang senantiasa bertanya tentang tanda-tanda hari kiamat. Ya, bagaimana nanti hari kiamat? Bagaimana nanti kalau turunnya Dajjal? Bagaimana nanti kalau turunnya Ya'juj Ma'juj? Ya, nah kita pembahasan seperti itu penting. Ya, tapi yang paling penting adalah kiamatnya kita. Ya, walaupun kiamatnya andaikan setahun lagi. Tapi kalau mati kita tuh pagi ini, besok, ya, nah berarti apa ya? Walaupun kiamat itu 1 bulan lagi, setahun lagi, kita tidak akan merasakan hari kiamat. Ya, oleh karenanya penting sekali kita mengingat daripada kematian. Nah, mengingat kematian bukan hanya diingat, tapi wal isti'dadu lahu bitaubah, wal isti'dadu lahu bitaubah, dan mempersiapkan kematian dengan taubat. Wal maridu aula bil wasiyah wa tahsini dhannihi billahi ta'ala. Dan orang yang sakit lebih utama, lebih harus mengingat taubat itu. Ya, dengan berwasiat. Wasiat, ya wasiat ini sifatnya umum, ya, tidak hanya berkaitan dengan harta. Ya seperti wasiat takwa, ya. Bahkan dalam riwayat itu dinyatakan seorang yang meninggal belum berwasiat maka di barzakhnya itu dia bisu sampai nanti hari kiamat baru bisa bicara lagi. Ya, wasiat. Bahkan dulu itu wasiat itu hukumnya wajib. Jadi ada larangan sebelum tidur itu, ya, tidaklah seorang tidur melainkan di bawah bantalnya sudah tertulis wasiat. Dulu diwajibkan. Nah, setelah itu dihukum, dia dihapus hukum kewajiban, berwasiat menjadi apa ya? Sunnah. Ya. Wasiat kepada anak, wasiat takwa, ya, pesan kepada anak. Ya, setelah kematian bapak, ya jaga sholat, ya jaga orang tuamu, jaga saudara-saudaramu, jangan bertengkar, jangan memperebutkan harta waris, ya, jangan mendahulukan egomu, ya, jangan mengorbankan silaturahim gara-gara perkara duniawi. Nah, itu wasiat bapak kepada anak, ya, diantaranya seperti itu. Jangan berhenti belajar, jangan berhenti menuntut ilmu, jangan berhenti menghadiri majelis ta'lim, ya, jangan bosan membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Itu di antara wasiat. Itu bisa kita wasiatkan kapanpun, jangan menunggu sakit. Lagi berdua sama anak kita, ya. Nah, kita selipkan nilai-nilai itu. Nah, itu di antara wasiat. Nah, orang yang sakit aula bil wasiyah wa tahsini dhannihi billah. Ya, orang yang sakit itu lebih utama untuk berwasiat dan memperbaiki prasangkanya dia pada Allah Subhanahu wa taala. Kan kita sudah bahas juga di bab salat itu, ya. Bagi yang sakit lebih diutamakan atau lebih ditekankan lagi untuk melaksanakan salat. Ya. Lah kenapa? Karena ditakutkan ketika dia sakit dan dia meninggalkan sholat. Nah, ketika dia meninggal, maka meninggal dalam keadaan dosa besar. Kenapa? Meninggal dalam keadaan meninggalkan sholat. Tuh. Jadi yang sakit, ya, jangan nanti saya qadha aja dah. Jangan. Ya, saat itu harus sholat, ya sholat. Dan syariat juga tidak memberatkan. Ketika tidak mampu untuk memakai air, diperbolehkan memakai debu, tayamum. Ya, tidak bisa tayamum, ya, sholat tidak bisa tayamum, tidak bisa pakai debu, tidak memungkinkan. Maka sholat lihurmatil waqt, untuk menghormati waktu. Jadi dia sholat, ya, dengan niatnya seperti biasa, ya. Walaupun dia tanpa wudu, tanpa tayamum, karena ada uzur, tidak bisa menggunakan 2 alat bersuci, maka sholatnya sah. Ya, sholatnya sah, tidak jadi masalah. Ya, nah kita sudah bahas tata caranya ketika seorang tidak bisa berdiri
dalam sholat fardu, maka diperbolehkan untuk duduk. Duduk tidak bisa berbaring, seperti berbaringnya jenazah di dalam liang lahat. Tidak bisa berbaring terlentang, ya, kepalanya diangkat sedikit, telapak kakinya menghadap kiblat. Ya, nanti isyarat dengan anggota kepalanya kalau masih bisa bergerak. Ya, nanti kalau sudah tidak bisa bergerak, ya dengan isyarat mata, ya, misalkan matanya masih bisa, isyarat mata. Nah, sudah tidak bisa lagi, misalkan seorang kena penyakit stroke, ya, stroke berat, tapi masih ada nyawanya, ya, ingatkan walaupun dia tidak bisa bicara, ingatkan di waktu sholat, ya, bangunkan walaupun tidur, bangunkan waktu sholat, bangunkan, ya, bangunkan. Nah, misalkan dia bisa kena air, kita wudukan, ya. Nah, bagi dia misalkan tidak bisa sama sekali, maka jarol arkan biqalbihi. Rukun-rukun sholat itu semuanya dia laksanakan lewat hatinya. Ya, bahkan di syariat itu sampai perang sekalipun tetap wajib sholat. Makanya ada sholat syiddatil khauf, ya, sholatul khauf, yaitu sholat ketika perang. Ya, ketika perang berkecamuk, musuh udah menyerang, itu tetap wajib sholat. Tapi nanti tata caranya, ya sebisa dia. Ya, misalkan sambil perang nih, ya sambil berkelahi dia, ya udah dibaca Fatihah. Nanti ruku, ya sambil perang, sambil berdiri. Ya, ketika ruku sujud, ya seakan-akan dia sedang ruku dan sedang sujud. Tuh. Sampai perang sekalipun tetap wajib sholat. Apalagi orang yang sehat. Ya, apalagi orang yang sehat. Ya, di rumah jangan sampai ada orang ninggalin sholat. Ya, walaupun pembantu, asisten rumah tangga kita, jangan sampai kita biarkan begitu saja. Dia nggak sholat, ya dia ninggalin sholat, dia maksiat. Jangan sampai rumah tuh jadi tempat turunnya laknat Allah Subhanahu wa taala. Jika seorang memelihara anjing, orang melihara anjing, itu malaikat rahmat gak masuk. Ya, di rumahnya ada anjing, ada patung-patung, yaitu malaikat rahmat gak masuk. Ya, nah, jadi malaikat rahmatnya gak masuk. Tapi kalau di dalam rumah itu ada orang yang meninggalkan sholat, ya bukan malaikat rahmat lagi, tapi yang turun kepada dia laknat Allah Subhanahu wa taala. Jadi rumah mal'un, rumah yang terlaknat. Ya, nasalafiyah. Wa yastahabbu dzikrul maut bi qalbihi wa lisat lahu bi taubah wal maridu aula bil wasiyah wa tahsinu dhanni billah. Wa yukrahu tamanil maut bila khaufi fitnah fid din. Lalu bagaimana ketika seorang mengangan-angan agar dia mati? Saya pengen mati. Boleh atau tidak doa biar mati? Jawabannya rinci. Kalau dia tanpa takut fitnah, misalkan di zaman dia, di tempat dia sangat fitnah itu sudah besar sekali tentang agama dia. Ya, fitnah di mana-mana, maksiat di mana-mana. Kalau dia hidup nih, ya di prasangka hati dia, ya bakal ikut ke arus kemaksiatan. Akhirnya minta doa agar dicabut nyawanya sama Allah. Kalau tujuannya untuk menghindari fitnah nggak jadi masalah. Tapi kalau tanpa ada sebab minta mati, itu hukumnya makruh. Ya, makruh. Tidak sampai ke haram ya. Ya karena walaupun dia angan-angankan sekalipun, kalau dia belum waktunya meninggal, ya belum meninggal. Nah, berikutnya adabul muhtadar. Ya. Nah, adab ketika kita mengunjungi seorang yang dalam keadaan ihtidar. Ihtidar itu apa ya? Sakarat atau sakaratul maut. Kita kunjungin saudara, teman sakit parah. Ya, sekiranya ini ya tanda-tanda kematian itu sudah ada. Ya, sudah ada. Ya kan orang yang udah meninggal tuh kadang ada tanda-tandanya. Ya, dari fisiknya ada tanda-tandanya, dari ucapan,
dari perbuatan dia, itu ada tanda-tandanya. Nah, kalau kita hadir mengunjungi seorang yang muhtadar, ya, dan dia belum meninggal, masih sekarat, ya, itu di adabnya apa? Ya, terutama nih bagi yang yang menunggunya atau yang merawatnya. Yang pertama, kalau memungkinkan, yudja'ul muhtadar ala jambil aiman ila qiblah. Dibaringkan orang yang orang yang sedang sakaratul maut itu, ya, posisi tubuhnya itu ke kanannya menghadap kiblat. Contoh misalkan kiblat ke sana, tidur seperti ini. Tidurin miring gini. Tidurin miring ke kiblat. Ini jika memungkinkan, ya. Fa in ta'adzara ulqiya ala qafa wajhu wa akhmasa ila kiblah. Kalau dia tidak bisa, tidak memungkinkan, ya, kepala dia, kaki dia menghadap kiblat, jadi telapak kakinya seperti ini menghadap kiblat, kepalanya diangkat sedikit. Jadi adab kalau kita melihat seorang ini sudah mau meninggal. Nah, berikutnya wa naqla syahadah wa ayyulaqana syahadah birifik. Ditalkinkan dengan syahadat pelan-pelan. Ya, jangan ngomong nyebut, Pak, ingat Pak, nyebut. Ngomong nyebut nanti dia. Ya, pelan-pelan. La ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, atau la ilaha illallah. Ya. Dan juga dianjurkan jangan terus-menerus, ya, ada jedanya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, biar dia tenang, ya. Ya, karena seorang yang sakaratul maut itu dalam riwayat itu nyatakan, ya, dia akan mengucapkan, ya, perkara-perkara atau suatu ucapan yang membuat hatinya tenang ketika dia sehat. Tuh. Ya, jadi kalau orang sakaratul maut itu dia akan berusaha menenangkan dirinya, ya, entah dengan ucapan yang sekiranya dia tuh ketika sehat tuh tenang dengan itu. Ya. Nah, berarti kalau orang tenangnya dengan baca Al-Qur'an, maka ketika sakaratul maut dia lisannya tanpa dia sadari membaca Al-Qur'an. Kita contoh lihat saudara kita di Palestina tuh. Berapa banyak yang udah nggak sadar dalam kan ghaibubah nih. Ya udah nggak sadar lagi di alam bawah sadar dia, udah nggak sadar, ubah fisiknya udah lemah, tapi lisannya masih bisa ngucapin Al-Qur'an. Membaca Al-Qur'an dengan fasih, dengan lantang. Kenapa? Karena ketika dia sehat, tenangnya dia dengan Al-Qur'an. Nah, kalau orang tenangnya dengan musik bahaya. Ya, dia kalau pusing tuh selalu mendengar musik. Kalau pusing banget musik yang rock yang kencang. Ya, enggak cukup. Langsung pakai pengeras di telinganya langsung. Ya, dia bilang ini dapat membuat dia tenang. Kalau dia lagi pusing ke diskotik, dia pusing kumpul sama yang nggak benar. Nah, ketika dia sakaratul maut, itu yang terbayang tuh itu. Ya, karena auzubillah kalau pas sakaratul maut dia malah nyanyi. Nyanyi-nyanyi yang yang membuat dia nyaman hatinya. Ya. Nah, ditalkinkan syahadat pelan-pelan wala yulahu alaih. Ya. Likai la yamil, ya. Wala yulahu. Ulahu itu di direngek-rengekkan. Jangan. Ya, tegas. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ya, la ilaha illallah. Ya, dia bosan nanti. Pelan juga. Tegasin. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Nah, kalau dia udah ngucapin ngomong Allah, la ilaha, ya, nggak jadi masalah. Ya. Jangan illallah, Pak, kurang ilallah. La ilaha, jangan kurang-kurang. Dia udah berusaha itu. Ya. Terus saja la ilaha illallah, la ilaha illallah. Wala yuqalahu qul. Tuh, jangan kita katakan ke yang muhtadhir tadi qul. Qul tuh bacalah. Ya, kalau bahasa kitanya nyebut.
nyebut. Ya, jangan. Wal afdal talqinu ghairil warith. Tuh. Yang afdal, yang mentalkinkan itu bukan ahli waris. Ya, afdalnya. Tapi kalau nggak ada yang lain, ya, yang talkinin siapa? Yang nggak jadi masalah, anaknya, istrinya, ahli warisnya nggak jadi masalah. Tapi afdalnya yang mentalkin itu bukan ahli waris. Apa hikmah di balik itu? Ya, agar nanti tidak ada wasiat yang berkaitan dengan harta kepada ahli waris. Itu di antara hikmahnya. Karena apa? Karena wasiat kepada ahli waris itu yang berkaitan dengan harta, itu wasiatnya nggak dianggap. La wasiyata liwaris. Tidak ada wasiat untuk ahli waris. Ini wasiat yang berkaitan dengan harta. Jadi kalau bapak bilang ke anaknya, "Nak, bapak wasiat kalau bapak meninggal rumah ini buat kamu, Nak." Ya, itu nggak bakal nanti pas bapak meninggal itu rumah tetap harus dibagikan secara waris. Karena ucapan bapaknya tadi nggak dianggap sama sekali. Kenapa? La wasiyata liwaris. Nggak ada wasiat untuk ahli waris. Walaupun sudah dinotariskan misalkan, ya, misalkan bapaknya bilang dalam wasiat yang tertulis itu, kalau saya mati rumah ini buat anak saya, nggak bisa. Ya walaupun nggak ada kata wasiat ya, karena itu maknanya wasiat. Walaupun nggak ada kata wasiat di situ, tapi maknanya wasiat. Apa? Hadiah setelah kematian, ya, atau hadiah yang diikat dengan kematian itu jatuhnya wasiat. Contoh tadi kan, dia ngasih ke anak, kalau saya meninggal, kalau bapak meninggal, ini rumah buat kamu. Nah itu kan apa? Ada menggantungkan memberi rumah tadi syaratnya harus bapak meninggal. Nah ini jatuhnya ainul wasiyah, itu wasiat ya kayak gitu. Nah sementara dia ahli waris, maka ucapan bapak seperti ini itu tidak dianggap sama sekali, walaupun ya secara hukum negaranya misalkan dipakai notaris dan sebagainya itu sah, tapi menurut syariat itu tidak sah. Kenapa ya? Karena la wasiyata liwaris. Ya, makanya banyak kasus pertengkaran asal mulanya kayak gini. Bapaknya gak ngerti agama, ya, jadi ngasih harta ke anaknya itu digantungkan dengan kematian. Jangan, kalau mau ngasih saat itu juga kumpulkan semua anak-anaknya, ahli warisnya, dan dia baru ngasih itu. Ini rumah ini buat kamu, ya, saya terima Pak. Ini kebun ini buat kamu, saya terima Pak. Sawah ini buat kamu, saya terima Pak. Ya, jadi dia juga harus adil, bapak itu. Udah kelar semuanya, selesai. Ini namanya hibah. Bagaimana nanti kalau ketika meninggal? Nggak diganggu gugat itu. Ya, yang meninggal, ketika bapak yang meninggal, nanti yang dibagi itu apa? Yang ditinggalkan bapak saat meninggal, bukan yang diberikan bapak saat dia hidup. Tuh. Makanya yang udah tua, ya jangan masih menumpuk harta. Oh sayang saya. Jangan, bagikan saat ini juga tuh. Kalau yang ngerasa udah tua, ya, udah ngerasa hartanya anak saya udah bisa, kasih ke anaknya. Jangan nanti aja, nanti kalau udah meninggal. Contoh, ada kasus anak-anaknya sudah dikasih rumah masing-masing. Ada kasus seperti ini. Ya. Nah, ada beberapa anaknya itu belum dikasih. Belum dikasih. Belum dikasih apa? Belum dikasih jatah. Ya. Nunda lagi sampai meninggal. Akhirnya ketika nanti pembagian waris, ini yang yang belum dapat ini, ya dia nuntut kan? Ya saya belum dapat bagian. Ya, dari harta ini. Ya. Sekarang kalau bapak meninggal berarti apa? Ya dibagikan kita aja yang belum dapat. Lah nggak bisa.
Nanti kalau bapak yang meninggal, yang udah dapat jatah itu, dia berhak juga dapat harta waris. Kenapa? Karena pas dia dapat rumah ketika bapaknya masih hidup itu hibah. Hibah dan waris hukumnya beda. Hibah ya udah kasih dengan persyaratan, ya. Lalu bagaimana kalau bapaknya bilang ke anaknya, itu rumah yang di sini buat kamu nak. Ya misalkan anaknya belum dapat nih, anaknya belum dapat jatah. Akhirnya pas dia ngerawat bapaknya bilang, ya rumah yang ini, tanah ini buat kamu nak. Ya karena kamu yang belum dapat jatah, misalkan kayak gitu. Ya, tapi tidak ada saksi, nggak ada saksi di situ. Ya, akhirnya pas orang tuanya meninggal, dia bilang ke saudara-saudaranya, ke ahli waris yang lain, oh ini tanah sini orang tua atau bapak sudah ngasih ke saya. Ya, apakah bisa seperti ini? Tidak bisa, harus ada saksi. Ya makanya masalah harta waris ini ya pelik sekali ya. Oleh karenanya harus paham kita, harus paham ya tentang cara pembagian. Ya, nah itu diantara adab muhtadar. Wa yaqra indahu surah Yasin, surat Yasin wa Ra'd. Dan juga disunahkan ketika seorang itu ihtidar, mau meninggal sakit parah, ya, atau nanti setelah dia meninggal, disunahkan untuk dibacakan surah Yasin, ya, surah Yasin. Ya, karena ada riwayat Iqra Yasin ala mautakum, ya, bacakanlah Yasin kepada orang yang wafat di antara kalian. Ya, di situ juga para ulama menyatakan mautakum di situ maknanya walaupun dia belum wafat, ya, itu disunahkan untuk dibaca. Ya, walaupun ini hadisnya dhaif tapi bisa digunakan untuk fadilatil amal, ya. Untuk fadil amal enggak jadi masalah. Nah, hikmahnya apa baca surah Yasin? Istimalu ala ahwal qiyamah wa ahwaliha. Ya, karena di surah Yasin itu ya kan ada riwayat Yasin qalbul Quran. Yasin itu hatinya Quran. Ya. Hatinya Quran tuh. Itu ya surah Yasin. Nah, di dalam surat Yasin itu terdapat penyebutan-penyebutan hari kiamat, keadaan genting di hari kiamat, perubahan dunia dan hilangnya dunia, nikmat kubur, nikmat surga, azab jahannam, itu ada di surah Yasin. Jadi di dalamnya itu lengkap surat Yasin tuh. Untuk mengingat akhirat tuh lengkap. Ya, ada tentang hari kiamatnya ada, tentang hancurnya dunia ada, tentang nikmat surga ada, tentang azab neraka ada. Nah, fa yatadzakkar bi qira'atil kal ahwal al mujibah lis sabat. Nah, ketika seorang mendengar surah Yasin, dia faham bacaan yang ada di surah Yasin, dia akan mengingat. Dia akan lebih teguh lagi hatinya. Ya, itu di antara hikmahnya. Ya. Wa yukhadhu min hadhil hikmah qira'atu jahran. Dan diambil dari hikmah ini, ya, disunnahkan, dianjurkan baca Yasin itu dengan jahar, dengan kencang, ya, dengan suara diangkat, jadi bukan dengan pelan-pelan, agar dia ngedengar juga tuh, yang ngedengar juga kisah-kisah, ya, yang ada di surah Yasin. Ya, intaha min mauhibatu dzil fadl diturbusi. Ini fadilah yang diambil oleh muallif ini dari Imam Turbusi, ya. Nah, itulah adab-adab ketika kita mendatangi orang yang sedang ihtidar atau sakaratul maut, ya. Nah, berikutnya wa yunhassana dhannu billahi wa fit taubah wa kitabatil wasiyah. Yang menjaga atau yang menemani orang yang sakit ini, ingetin terus. Ya, ingetin agar dia husnudzan kepada Allah. Ya, husnudzan pada Allah. Ya, ini ada hikmahnya. Ya, alhamdulillah, sakit ada hikmahnya, diangkat derajat, diampuni dosa, ya. Jadi ajak dia agar senantiasa selalu husnudzan kepada Allah. Jangan ngucapin sakit-sakitnya. Yang diucapin sakit, ini sakit, ini sakit-sakitnya,
husnudzan sama Allah. Ya. Wa yarghab fit taubah, dan diajak untuk bertaubat. Ya, kita bertaubat, ya. Perbanyak zikir, Bapak pegang tasbih Pak, ucapin la ilaha illallah yang banyak, sholawat yang banyak. Dan kita nulis apa ya? Wasiat. Kalau masih bisa nulis, nulis. Oh sekarang alhamdulillah ada rekaman, bisa tuh rekam wasiat. Itu dianjurkan ya. Nah, setelah meninggal nih, yang nunggu, yang kita kunjungi, orang yang tadi sakit itu meninggal. Bagaimana? Pertama, tagmidu aini, matanya penjamin dulu. Jadi itu misalkan matanya melotot tuh, apa namanya, tutup. Ya, kita giniin tuh, usap pelan-pelan. Karena orang yang meninggal itu apa? Yang ngejet, kadang ngerasakan sakit. Ya, kalau sakit, sehingga matanya itu secara refleks ke atas gitu. Ya, tutup. Syaddul lihya bi asaba 'aridah yarbitu fawqa ra'si. Dan ikat rahangnya di atas kepalanya ini, pelan-pelan ikat. Ya. Terus watalin mafasilihi bila duhnin walau bidun ihtija ilaihi. Ya, melembutkan atau meluruskan nih mafasil. Mafasil itu apa namanya? Sendi-sendinya. Ya. Sidak kepin, kakinya lurusin pelan-pelan, ya. Karena kalau pas baru meninggal tuh masih gampang untuk diarahkan. Nah, naz'u thiyabi mautihi wa satruhu bi thawbin khafif. Setelah tahu dia meninggal, segera apa? Ya setelah tadi ya tutup matanya, rahangnya diikat, ya. Ya, diarahkan tangannya ya seperti ini, sidakap, kakinya diluruskan, ya. Setelah itu membuka pakaian si mayit dan ditutup dengan kain yang tipis, ya. Tipis tapi tidak menerawang, ya. Tipis. Waduhu 'ala sarir, dan dianjurkan juga kalau dia masih di bawah nanti taruh di sarir. Sarir itu di kasur, di atas. Yustaqbalu bihil qiblah kal muhtadhar. Ya, menghadap arah kiblat seperti orang yang muhtadir. Ya, arahkan ke arah kiblat. Ya. Yudha'u ala batnihi syai'un thaqil kami gos au sayf au mir'ah. Dan juga perutnya itu ya ditaruh sesuatu yang agak berat. Ya, contohnya seperti dicontohkan di sini migos. Migos itu apa? Gunting. Ya kalau enggak sekarang cukup ini air mineral taruh di perut. Atau apapun itu ya, agak sedikit berat, tapi enggak berat banget. Yang kedelapan, doa mayyit, doakan. Ya, ma'afi lidzalik kullih. Ya, ketika dia sedang menjalankan proses tadi itu, ini sebelum dimandikan ya, doain terus. Ya, nanti ada yang baca Yasin, ada yang baca doa, terus. Yubadar bi bara'ati dhimmatihi, ya, wa infadhi wasiyatihi wal i'lam bi mautihi. Ya. Bersegera untuk melepas tanggungan-tanggungannya. Jadi ahli warisnya, keluarganya, segera itu. Tanggungan apa dia segera dilepaskan. Wa infadhi wasiyatihi, dan ditunaikan wasiat-wasiatnya. Wal i'lam bi mautihi, dan mengumumkan atas kematiannya. Itu dianjurkan. Ya sekarang di masjid atau sekarang di grup-grup WA, ya, kita buat status itu diantara yang dianjurkan ya ketika seorang wafat itu. Wal mubadaratu bi tajhizihi, dan bersegera untuk melaksanakan prosesi kematiannya. Ya, dimulai dengan biguslihi, dengan memandikannya. Ya. Tuh. Ini proses pertama kali ketika kita melihat seorang yang meninggal. Ya. Dan juga bagi perempuan, ya, bagi perempuan ini banyak yang meninggalkan ini. Apa itu? Bagi perempuan, ketika dia tidak bisa atau tidak memungkinkan mensolati jenazah di masjid, ya, nanti sebelum jenazah itu
dibawa ke masjid, dibawa ke musalla, itu dianjurkan para wanita yang di rumah itu mensolati jenazah terlebih dahulu. Misalkan suaminya meninggal, ya suami meninggal, ayahnya meninggal, ya jangan dihabiskan dengan nangis, jangan. Ya nangis manusiawi, tapi momen-momen yang ini nggak bakal berulang lagi. Ya, dia kuatkan dirinya, ambil air wudhu, tutup aurat, mukena. Ya setelah ini jenazah udah siap, udah dimandikan, dikafankan, ya langsung apa? Disolati sama wanita-wanita. Ya siapa aja di situ, pembantu wanitanya, siapapun itu yang perempuan, sholat jenazah dulu, karena dia nggak mungkin nanti bawa kemana? Ke masjid, ya karena juga ya di dalam syarat itu ikhtilat itu kan tidak boleh sebenarnya nih, ya ketika seorang meninggal itu nanti keluarga yang perempuan itu ya cukup mengantar di rumah saja sebenarnya. Ya, anjuran seperti itu di rumah. Nanti yang ke makam siapa? Laki-laki semuanya. Laki-laki. Ya, diadab di Islam seperti itu. Ya karena ya masyarakat kita nih ya udah terbiasa seperti itu, ya kadang ini tidak diperhatikan. Ya, tidak diperhatikan. Dan juga ya bahkan di dalam syarah kitab Fathul Qarib, ya Syekh Nawawi Al-Bantani, beliau bahkan menyatakan ya ketika suaminya meninggal, seorang nih suami meninggal, maka si istri ini itu kan masa iddah kan. Nah, ketika masa iddah walaupun ke makam suami itu dilarang. Ya, jadi dia dilarang untuk mengantar suaminya sampai kuburan. Di rumah selesai. Itu ajaran yang seharusnya dan semestinya ya seperti itu. Ya. Jadi dia di rumah, nanti yang ke makam siapa? Laki-laki semuanya. Ya. Tuh, makanya perempuan juga harus ngerti masa iddah. Iddah tuh ada yang ditinggal mati suaminya, ada ditinggal cerai. Kalau ditinggal mati suaminya, iddahnya kalau dia hamil sampai melahirkan. Kalau dia tidak hamil 4 bulan 10 hari. Arba'ata asyhurin wa asyra. Yang di Al-Qur'an apa? Ya tarabbasna bi anfusihim arba'ata asyhurin wa asyra. 4 bulan 10 hari iddahnya. Kalau dia ditinggal cerai, dia masih haid 3 kali masa suci. Ya, iddahnya tuh. Nah, 3 kali masa suci dihitung dari mana? Misalkan dia dicerai dalam keadaan haid, walaupun haram ya, mencerai istri dalam haid itu hukumnya haram dalam keadaan haid. Itu masuk dalam kategori tolak bid'i, haram. Tapi sah nggak? Jatuh nggak? Jatuh. Nanti bagaimana cara menghitungnya? 3 kali masa suci. Misalkan dicerai dalam keadaan haid. Selesai haid suci. 1. Haid lagi. Selesai haid lagi suci. 2. Haid lagi suci. Datang haid yang keberapa itu? Yang keempat ya, maka iddahnya habis. Ini kalau dalam keadaan haid dia cerai. Kalau dalam keadaan suci, nunggu haid dulu, suci 1. Haid lagi, suci 2. Ya, haid lagi, suci 3. Nanti pas haid berikutnya baru masa iddahnya apa? Habis. Ini yang yang ditinggal cerai, ya, dan dia masih haid. Kalau sudah tidak haid lagi, sudah menopause, atau dia udah ada penyakit, divonis nggak bakal haid misalkan, maka iddahnya selama 3 bulan. Ya. Nah, selama masa iddah itu, ya, baik yang ditinggal mati atau ditinggal cerai harus menetap di dalam rumah. Tidak boleh keluar kecuali ada hajat yang mendesak. Contohnya anaknya perlu makan, dia cari makan, atau dia kerja. Kalau dia ini nggak ada yang nafkahin kecuali dia, ya udah cari kerja, cari mencari nafkah buat anaknya. Ya, dan saat itu tidak boleh menginap.
di rumah orang, harus di rumah sendiri. Kecuali rumahnya itu berbahaya. Rumahnya ada maling, rumahnya rawan ada rampok misalkan, sepi. Nah kalau yang seperti ini nanti dia boleh misalkan tinggal di anaknya. Ya, tapi kalau rumahnya aman, ya tidak ada hal yang membahayakan, maka dia tidak boleh keluar rumah. Dan juga selain tidak boleh keluar rumah, dilarang imtina'u minaz zinah, ya, watib, dilarang untuk berhias dan juga dilarang untuk memakai wewangian. Ya, sampai sifat mata itu nggak boleh dipakai kecuali untuk pengobatan. Matanya agak sakit, pakai ismit, ya kan. Ismit itu kan diantaranya fadilahnya itu obat mata, ya. Ya kan disunahkan pakai celah itu, pakai ismit kalau kita mau tidur, disunahkan pakai itu. Itu diantara fadilahnya itu obat mata, membersihkan mata, menjernihkan mata. Nah kalau dia sakit mata, obatnya kayak gitu nggak jadi masalah. Nah bukan ketika suami meninggal, ya malah keluar rumah berdandan. Misalkan dia punya profesi penyanyi atau dia punya pekerjaannya penyanyi dan sebagainya, ya akhirnya dia nyanyi tuh, persembahkan untuk siapa? Suaminya. Wah, digebukin suaminya itu ya dalam kuburnya. Ya, kalau misalkan istrinya nggak dikasih tahu, ya nggak dikasih tahu istrinya, ini nggak boleh, ya akhirnya apa ya, istrinya mengerjakan yang haram dan tidak dikasih tahu oleh suaminya. Nah ini ya bukannya persembahan ya buat menghibur suaminya, tapi apa ya, nambah siksa suaminya. Ya itu masa iddah bagi perempuan. Ya ada pertanyaan, laki-laki ada nggak masa iddahnya? ya namanya bukan iddah, ya namanya bukan iddah. Itu ada fuqaha ini menyebutkan, ya seperti ketika dia ingin menikah dengan adiknya atau apanya gitu, ya adiknya istrinya atau iparnya itu, ya walhasil ada keadaan-keadaan suami itu dilarang untuk menikah langsung, ada dia. Insyaallah nanti di bab nikah, ya kalau kita sampai babnya nanti insyaallah kita bahas. Jadi kesimpulannya, ya sebelum kita memandikan mayit, nah perkara-perkara tadi itu harus kita perhatikan. Ya kalau kita urut tadi dari pertama apa? Yang sakit arahkan tidurnya menghadap kiblat. Terus ditalkin syahadat atau tahlil la ilaha illallah. Bacakan surat Yasin dan surat Ar-Ra'd. Surat Ar-Ra'd ini penting juga, surat Ar-Ra'd. Ya orang tahu kan surat Yasin, tapi surat Ar-Ra'd itu dianjurkan, ya karena ada perintahnya juga untuk membaca surat Ar-Ra'd. Ya, liqauli sayyidina Jabir bin Abdullah, innaha tuhawwinu khurujar ruh. Baca surat Ar-Ra'd itu mempermudah ruh itu apa? Keluar. Ya. Jadi orang yang sakaratul maut dibacakan surat Ar-Ra'd itu mempermudah ruh keluar. Ya. Baca surat Ar-Ra'd. Ya setelah itu baca yuhassina dhannuhu billah, yuhassana dhannuhu billah. Ya, husnudzan kan dia kepada Allah taala. Nah, setelah meninggal tutup matanya, ya rahangnya ini diikat, ya sendi-sendinya dilenturkan, diarahkan sidaqab, ya melepas pakaiannya diganti dengan pakaian ya kain kafan atau kain yang menutupi badannya dan diletakkan di atas sarir, ya di kasur dan diarahkan menghadap kiblat, ya kalau muhtadar, ya seperti orang yang sakit atau yang ketika sakaratul maut tadi. Yudha ala batnihi syai'un tsaqil, taruh di perutnya sesuatu yang berat, ya seperti gunting atau air mineral yang berat. Ya, tapi jangan berat banget, ya. Doa lil mayyit, doain mayit. Ya, bacakan surat Yasin, doakan juga. Dan terus bersegera untuk melepas tanggungan-tanggungannya, ya melaksanakan wasiatnya dan mengabarkan akan kematiannya. Setelah itu barulah bersegera untuk memandikannya,
mengkafankannya, mensolatinya, dan terakhir menguburkan. Ya, nah setelah itu, ya setelah kita mendengar, bagi kita nih yang mendengar saudara meninggal, teman meninggal, itu juga untuk bersegera untuk apa? Mentasyi, tas itu apa? Kalau bahasa kita ini melayat ya, melayat. Ya takziah, bahasa takziah. Sunnah itu. Nah, ketika takziah, ya ketika bertemu, doakan apa? A'dhamallahu ajrak wa ahsana azaak wa ghafara limayyitik. Itu kalimat takziah tuh. Ketika bertemu, a'dhamal ajrak. Semoga Allah besarkan pahalamu, ya. Wa ahsana azaak, diperbaiki azakmu. Wa ghafara limayyitik, dan diampuni dosa mayitnya. Itu dianjurkan ketika kita ketemu sama apa? Sahibul musibah, ya. Dan juga dianjurkan kita untuk apa? Mengirim makanan, ya, mengirim makanan, mengirim bantuan, ya, untuk siapa? Untuk yang sedang ditinggal oleh keluarganya. Ya, jadi kirim-kirim makanan tuh ditanggung semuanya. Itu bagus. Ya karena itu diantara perintah Nabi Muhammad SAW. Ya, Nabi pernah memerintahkan sahabat itu untuk mengirimkan makanan ketika seorang tadi apa ya, sedang sakit, sedang apa ya, telah wafat. Ya. Dan juga kalau orang yang lagi sakit disunahkan apa? Disunahkan orang yang sakit nih. Kita juga orang sakit. Ya, diantara yang Nabi lakukan apa? Nanya, kamu mau makan apa? Ya, orang sakit nih tanya mau makan apa. Nah, kalau dia mau makan, disebutin nama dia. Misalkan saya mau makan apa ya? Gabus pucung. Ya. Itu dianjurkan hadirkan itu gabus pucung. Ya karena ada seorang sahabat ketika ditanya sama Nabi, "Kamu makan apa?" Kata sahabat, "Saya pengen roti ya Rasulullah." Akhirnya Rasul apa ya? Mendatangkan roti untuk sahabatnya tadi. Ya, tuh. Dan juga makruh hukumnya, ya, apa namanya, tidak dianjurkan untuk memaksa, ya, mayit untuk minum obat. Mayit tapi maksa orang yang sakit yang nih untuk minum obat, paksa gitu, jangan. Kita ngasih obat, kasih pelan-pelan. Misalkan dia ngamuk kekeh, ya dibiarin. Ya, sama, memaksa untuk minum obat dan memaksa untuk makan. Ya itu tidak dianjurkan, dipaksa untuk makan. Bahkan dalam hadis itu dinyatakan dia akan dikasih makan, dikasih minum sama Allah Ta'ala orang sakit. Ya, jadi jangan dipaksa. Ya kalau kita anjurin, kita bawakan makanan, ya nggak jadi masalah. Ya tapi jangan paksa. Ayo Pak, makan Pak, makan Pak. Walaupun satu sendok aja, udah nggak mau deh. Jangan dipaksa. Ya jangan dipaksa. Itu diantara apa ya, adab kalau kita menjenguk atau merawat orang sakit. Dan juga ya yang terakhir nih, seorang yang merawat orang sakit itu pahalanya luar biasa besar. Ya, pahalanya besar sekali bagi orang yang merawat orang yang sedang sakit. Jadi rumahnya, ya, jadi kalau ada keluarga orang tua lagi sakit, bagi anaknya apa? Ya, harus berlomba-lomba. Oh, saya yang merawat. Ya, saya yang ini, saya yang itu. Jangan apa? Mempersiapkan udah di situ aja dah, di situ aja. Jangan. Lomba-lomba agar saya yang bisa itu. Ya, karena ini apa? Selain pahala yang besar, ini juga momen-momen terakhir orang tercinta kita. Ya, ini udah isyraq belum, Pak? Udah ya? Wallahu a'lam bishawab. Mungkin jika ada pertanyaan bisa ditanyakan. Kalau tadi ada di dalam saat orang kematian itu ya, dibacakan surah Yasin, dibacakan surat Ar-Ra'd ya, itu lebih efektif mana orang mentalkinkan la ilaha illallah, karena itu pasti ditempelkan di telinga dia. Kalau orang baca Yasin, baca Ar-Ra'd, mungkin mayit bukan maaf aja, mungkin perhatiannya agak apa namanya. Tapi dengan talqin la ilaha illallah itu lebih efektif begitu, Pak Ustadz. Kalau ada suara-suara yang lain yang artinya membacakan Yasin, Ar-Ra'd itu
mungkin malah mengganggu konsentrasi dia dengan la ilaha illallahnya gitu. Begitu Pak Ustadz, itu satu. Terus yang kedua masalah tadi makan, ngasih makan ya sama orang yang sakit. Kalau sekarang zaman sekarang itu memang memaksakan makanan itu nggak cocok. Lebih baik diinfus. Diinfus itu udah pengganti makanan begitu Pak Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.